kabinet bayangan ini menteri-menterinya dapat gaji nggak? Kita tuh selalu berpikir misalnya siapa ini pendananya gitu ya. Nggak ada yang harus pakai uang yang kami lakukan. Apa yang mau pakai uang? Kalau kita mau riset, kita bisa doing research. Lebih tepatnya kalau dibikinnya itu DPR bayangan. Yang akan diawasi sama kabinet bayangan hanya kabinetnya atau dengan DPR-nya juga? Menarik soal kabinet bayangan. Jumlahnya berapa? 15. Lebih Kami ramping. 15 orang. Iya, ada juga menteri beneran. Lebih ramping. Pertanyaan berikutnya, punya wamen nggak? Nggak ada wamen. Masing-masing menteri. Kita nggak ada wamen. Kita nggak ada wamen. Staf sus? Kita nggak ada staf sus. Tapi kayaknya kita mau buka deh. Siapa tahu banyak orang yang mau mendaftar gitu untuk membantu. Dan udah banyak ternyata. Jadi waktu itu kita mulai dari yang MBG ya. Waktu itu kita beberapa kali postingan gitu ya. Kita mau melakukan gugatan nih ke MK. Ada nggak yang mau bantu? Banyak loh mahasiswa yang mau bantu kita. Termasuk yang kabinet bayangan. Banyak yang mau bantu kita. Apakah mereka jadi tim pengolah data, membuat materi dan sebagainya. Jadi ya kayaknya jadi animo masyarakat tuh kayaknya oke deh gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya soal kabinet bayangan ini. Kabinet bayangan ini menteri-menterinya dapat gaji nggak? Boleh Pertanyaan juga. kan? Pertanyaan juga. Ini supaya kita Menarik, tahu ya. mereka digaji nggak. Nah, kalau digaji siapa yang gaji, gitu kan? Ya, Supaya ya, nanti betul. ini kabinet bayangan benar-benar berdiri independen atau jangan-jangan bersandar sama mereka yang memberi sumber dana, gitu. Betul. Kita tuh selalu berpikir misalnya siapa ini pendananya gitu ya. Apalagi Mas Salim ini sering banget nih nyebut nama orang gitu. Aku aja nggak kenal gitu. Tapi kita sama sekali nggak ada yang bergaji dan tidak ada pendanaan apapun sampai sekarang. Makanya waktu itu kita melihat kayaknya crowdfunding oke deh. Kalau seandainya ada yang mau membantu ya event dan sebagainya. Beberapa kali kita patungan dan sebagainya dari banyak 15 orang menteri-menteri ini. Dan sebenarnya nggak ada yang harus pakai uang yang kami lakukan. Apa yang mau pakai uang? Kalau kita mau riset, kita bisa doing research. Sekarang tuh banyak sekali yang bisa kita lakukan gratis, tanpa harus mengeluarkan pembiayaan yang besar untuk melakukan riset. Dan yang perlu diingat adalah ini banyak juga ya. Saya nggak tahu apa orang distrust terhadap pemerintahan yang benar-benar ada gitu ya, atau orang punya harapan lebih gitu ya. Jadi kita ini apa sih KPI-nya Menteri Bayangan gitu ya? Kita ini kan kantor part ya. Kita kan nggak punya anggaran. Kita nggak punya gedung misalnya kayak kementerian-kementerian lain gitu. Jadi yang bisa kita lakukan kita hanyalah counterpart. Ada narasi dari pemerintah, misalnya ada narasi dari menteri existing gitu ya, yang ada, ya kita uji gitu ya. Jadi ini menguji. Jadi sebenarnya ketimbang memperdebatkan mimbar dan kabinet bayangannya, mari kita uji gagasannya. Ini menarik sebenarnya. Tidak perlu takut sebenarnya ya dari kubu pemerintah misalnya atau pemerintahan untuk kita diuji gitu. Misalnya Pak Kodari bilang jangan kritik-kritik terus lah gitu ya. Atau mantan Kepala Bakom, bukan Kepala Bakom, siapa dulu? Hasan Nasbi ya misalnya. Pak Hasan Nasbi misalnya bilang, kalau kalian boleh kritik, kami juga boleh mengkritik. Nah ini kan juga satu logika yang agak aneh ya, karena kita dikritik, kita publiknya gitu. Nah yang harus kita kritik adalah pemerintahan yang pekerjaan mereka adalah berpengaruh terhadap hidup kita gitu. Jadi kenapa mengkritik pemerintah? Ya karena apapun yang dilakukan pemerintah itu berpengaruh sama hidup kita. Ketika rame-rame untuk orang mengkritik mengganti kepala BGN, itu akhirnya juga didengarkan sama Pak Prabowo ya, akhirnya diganti juga. Begitu kan Mas ya? Betul. Jadi selama ini sebenarnya kalau menurut Mas Alimuddin, pemerintah sudah cukup mendengar dong? Hampir setiap hari orang mengkritik A, mengkritik B, mengkritik C, dan menurut saya sebenarnya nggak ada yang digelisahkan atau nggak ada yang dirisaukan dari kehadirannya kabinet bayangan. Bahkan kabinet bayangan ini kan sebenarnya sama halnya dengan apa yang ada di Inggris misalnya. Di Inggris itu kan karena dia pakai sistem parlementer, ada yang namanya shadow cabinet. Shadow cabinet itu kan biasanya dipakai di sistem parlementer untuk menguji mereka-mereka yang hari ini duduk di kabinet. Kita berharap dengan hadirnya kabinet bayangan ini ada perimbangan kritik gitu. Kalau selama ini kan betul ya, saya sepakat ketika misalnya DPR dianggap terlalu tumpul misalnya. Saya sepakat mungkin suaranya nggak sekencang ketika misalnya Pak SBY jadi presiden, Pak Jokowi jadi presiden gitu. Tapi catatannya adalah
jangan salah juga, walaupun misalnya PAN ada di dalam kabinet, PKB ada di dalam kabinet, Golkar ada di dalam kabinet. Kalau misalnya mereka RDP, kencang juga dia ke kabinet-kabinet ini, ke menteri-menteri ini gitu. Bukan berarti ketika satu kabinet nggak ada gesekan, bukan berarti ketika satu kabinet nggak ada kritik dari DPR kepada menteri gitu. Ada, hampir setiap hari. Saya beberapa kali ikut misalnya RDP, Komisi 1, 2, 3 dan sebagainya. Kan kadang ada yang dikasih kalau di atas itu kan, kan kadang saya ikut aja tuh sama teman-teman wartawan tuh. Boleh dong Bang numpang ikut gitu. Saya pengen tahu aja sebenarnya yang dikritik oleh DPR itu sedalam apa sih, sedip apa gitu. Dan sebenarnya perimbangan itu yang saya ingin lihat gitu di kabinet bayangan. Walaupun di sisi lain saya menganggap bahwa lebih tepatnya kalau dibikinnya itu DPR bayangan. Kenapa saya bilang DPR bayangan? Karena fungsinya adalah pengawasan. Berarti kan yang lebih utama dikritik di sini adalah teman-teman di DPR. Jadi yang dikritik sama, yang akan diawasi sama kabinet bayangan, hanya kabinetnya atau dengan DPR-nya juga? Ya, karena kan yang mengeluarkan kebijakan itu adalah menterinya ya. Jadi yang diuji argumentasinya, ya diuji argumen gagasannya, ya gagasan menterinya gitu. Dan kita melakukan pengawasan terhadap si menterinya gitu. Kalau teman-teman mau buat kayak Parliament Watch gitu ya udah ada ya. Ada Indonesian Parliament Watch. Terus ada teman-teman Perludem yang ngawasin DPR sebenarnya. Jadi sebenarnya kerja-kerja pengawasan terhadap DPR tuh bahkan udah cukup lama ya, dan itu udah dilakukan oleh masyarakat sipil. Tapi memang ini jadi menarik sebenarnya Mas. Kenapa sih sebenarnya orang jadi kayak menaruh perhatian gitu ya terhadap kabinet bayangan? Ada apa sebenarnya dalam situasi bernegara kita sehingga orang menaruh harapan terhadap kabinet bayangan gitu. Yang tadinya kita juga beranggapan bahwa yang sedang kita uji adalah pemerintah yang berjalan gitu. Tapi ternyata ada Adimo yang meletakkan bahwa kita bisa ini ngasih harapan kayaknya ke kabinet bayangan gitu. Artinya ada memang satu trust yang harus diperbaiki sama pemerintah saat ini. Bagaimana dia menimbulkan kepercayaan kembali dari publik terhadap mereka gitu. Artinya kan memang harus ada yang dievaluasi ya. Kayak tadi MBG kemudian Kepala BGN dievaluasi kan setelah kena push publik sangat keras sekali ya. Kita mempublikasi yang keracunan gitu ya. Walaupun dibantah sama Pak Prabowo cuma 0, sekian persen ya. Manusia dan korban dijadikan angka statistik gitu ya. Sangat menyedihkan sebenarnya ya bahwa rakyat dijadikan angka statistik dalam konteks korban gitu ya, 0, sekian persen. Iya itu betul angka-angka. Tapi itu kan setelah push panjang akhirnya Kepala BGN berganti, lalu kemudian Ibu Nani ya, Bu Nani SDY yang sampai bilang, "Ya oke, kita kan udah dulu dari awal sekali kita memaksa. Ini yang salah bukan soal MBG atau enggak, tapi bagaimana dia menjadi fokusnya itu di wilayah 3T misalnya wilayah terluar." Setelah kena push gede gitu ya, besar, kemudian Bu Nadi bilang, ya kita akan fokus juga mengutamakan fokus di wilayah 3T. Terus ganti ke Pak Sudaryono sekarang kan, Pak Sudaryono kemudian memfokuskan, membongkar dan sebagainya, menonaktifkan 800-an. Itu artinya gitu, publik itu berfungsi. Fungsi pengawasannya kepada pemerintah. Jadi jangan dianggap bahwa keributan atau masyarakat kayak kabinet bayangan ini membuat bising gitu ya. Jadi publik meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah itu adalah hak konstitusional gitu. Dan ketika pemerintah membuat perubahan itu harus diakui gitu. Oke, bahwa kami melakukan kesalahan. Yang sampai saat ini kita dengarkan bahwa apa emang ada kesalahan selama ini gitu. Jadi menurut saya adalah ya sesuatu yang salah ya diperbaiki gitu aja sih. Dan diakui gitu. Ya. Oke, seru. Nggak jadi baku hantam nih kita Mas. Cas dulu. Harus dong. Oke, tapi kalau menurut Bang Alimuddin nih, kalau kabinet bayangan ini kan kita nggak bisa melihatnya seluruhnya ya. Pasti kita ada person-personnya gitu kan. Backgroundnya dulu bagaimana mereka mengkritik pemerintah gitu. Nah, kalau menurut Bang Alimuddin, apa yang mereka sampaikan itu cenderung membangun persepsi negatif terhadap pemerintah atau sebaliknya? Kalau saya ngelihatnya nggak melulu soal positif atau negatif ya. Artinya nggak cuma sekedar hitam dan putih gitu. Selama ini narasi-narasi yang dibawa oleh teman-teman, baik itu di kabinet bayangan atau misalnya di organisasi-organisasi lain, misalnya di situ kan ada ada perwakilan Selyos juga, ada Bang Ferry Amsari juga dan sebagainya.
Ya, saya membaginya ke dalam 3 hal. Pertama itu biasanya adalah memang based on data, ya kan? Based on data. Terlepas dari mungkin ada anggapan, oh didanai si ini, di si itu dan sebagainya. Saya pun nggak terlalu pusing soal itu gitu, ya kan? Yang bisa kita perdebatkan kan soal datanya. Data ini penting gitu. Saya pun ketika dulu misalnya memulai untuk menjadi content creator pun karena pengen bicara based on data gitu. Yeah. Kedua adalah soal sentimen. Sentimen ini banyak banget, ya kan? Banyak yang entah itu mengarahnya ke positif, lebih-lebih ke negatif. Nah, yang mengarah ke negatif ini lebih banyak dibumbui oleh ketidaksukaan dibanding melihat realita yang ada. Artinya ketika misalnya mau memberikan nasihat, kritik, saran, itu hanya melihat satu sisi yang jeleknya aja tanpa berusaha melihat sisi yang bagusnya gitu. Dan kebanyakan sentimen ini jarang saya dengar dari teman-teman yang nomor 1 tadi. Lebih banyak ada di nomor 2 ini. Saya nggak perlu sebut lah, ya kan? Tapi memang banyak gitu. Tapi misalnya contoh orang desa nggak pakai dolar misalnya, ya kan? Atau londo ireng misalnya. Itu kan sentimen yang kemudian ya kan, kemudian diamplifikasi. Ya walaupun saya nggak tahu siapa yang bermain di ranah amplifikasi itu, tapi menurut saya memang ada satu konteks yang kadang sering dibuang begitu aja. Diputus gitu aja. Jadi fokusnya pada londo irengnya misalnya, atau fokusnya pada orang desa nggak pakai dolar, atau fokusnya pada misalnya yang terakhir itu terkait dengan misalnya contoh di tahun kemarin itu adalah guru adalah beban negara misalnya. Itu kan sentimennya negatif banget, sampai harus mengorbankan satu menteri, gitu loh. Yang saya berharapnya lebih banyak kita itu beradu argumen di konteks nomor 1, soal data, soal realita di lapangan. Yang kemudian apa nih masukan-masukannya? Oke, kita terima masukannya, dievaluasi juga sama pemerintah, dievaluasi sama kabinet, sama menteri. Menteri pun jangan denial, ya kan? Menteri pemerintah juga nggak boleh gitu. Ya terima aja. Ada yang denial menteri? Ya menurut saya mungkin ya karena memang mereka ya lagi doorstop gitu kan kadang secara psikologis kaget juga kan, gitu. Ya siapapun mau sejago apapun public speakingnya kalau lagi misalnya doorstop begitu kadang bingung juga mau jawab apa gitu.